Hai, selamat siang semuanya. Apa kabarnya anakku? Ibu harap anak-anak kami semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, walaupun ini sudah les ketiga, Ibu harap anak-anak kami semuanya tetap semangat. Kenapa harus semangat? Karena semangat bisa meningkatkan imun tubuh kita. Karena imun yang tinggi itu bisa menghindarkan kita dari COVID-19. Nah, langsung saja kita masuk ke materi anakku. Lanjutan dari materi sebelumnya, transportasi logistik. Tetap semangat dan salam SFD. Wira Usaha Produk Teknologi Transportasi dan Logistik. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak kami sekalian diharapkan mampu untuk apa? Mendesain, membuat, dan mengemas produk teknologi transportasi dan logistik berdasarkan identifikasi kebutuhan dan sumber daya teknologi dan prosedur berkarya dengan mandiri serta bekerja sama, bertoleransi dan bertanggung jawab dalam membuat produk guna membangun usaha. Yang kedua, anak-anak kami sekalian diharapkan mampu mempresentasikan apa? Mempresentasikan produk teknologi transportasi dan logistik dengan jujur dan percaya diri. Ingat ya, jujur dan percaya diri. Nah, setelah materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi transportasi. Saat ini kita akan membahas tentang logistik. Apa itu logistik? Logistik merupakan aliran barang atau jasa dengan tujuan menyediakan barang dengan jumlah, waktu, lokasi, dan biaya yang tepat. Selanjutnya, kalau disimpulkan, logistik dapat diartikan dengan alat untuk memindahkan manusia atau barang agar lebih efektif atau efisien. Nah, kenapa kita harus membahas bab ini? Mengapa kita harus membahas transportasi dan logistik? Karena kurang efisiensinya, kurang maksimalnya kita menggunakan produk teknologi. Biasanya kita bagaimana supaya cepat sampai? Bagaimana supaya cepat kita peroleh? Hanya itu yang kita pikirkan tanpa memikirkan efisiensinya. Nah, di bawah ini kita akan membahas diagram faktor perencanaan pengadaan alat transportasi logistik yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, jarak tempuhnya. Apakah jaraknya dekat, sedang, atau jauh? Yang kedua, dia memakai sistem penggerak apa? Dia memakai katrol kah, roda gigi kah, atau yang lain-lain? Pertimbangan yang ketiga, jenis barang yang dibawa. Di mana jenis barang ini berdasarkan zatnya dibagi menjadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Yang keempat, sistem kendalinya. Di mana alat transportasi tersebut dikendalikan oleh apa? Komputer kah, mesin kah, manusia kah? Nah, baru di sini kita masuk yang kelima yang menjadi pertimbangan adalah sumber tenaganya. Memakai sumber tenaga listrik, hewan, atau manusia. Baru yang terakhir, medan yang dilalui. Medan yang dilalui ini biasanya jalurnya. Apakah dia melalui jalur udara, jalur darat, atau jalur air. Nah, jadi di sini ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dalam alat transportasi atau barang. Yang pertama tadi ada jarak tempuh, sistem penggerak, jenis barang, sistem kendali, sumber tenaga, dan medan yang dilalui. Tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di sini adalah yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, mencari solusi, yang ketiga, prototyping. Apa prototyping? Membuat studi model. Jadi pada tahap ini kita akan masuk sampai ke tahap membuat sketsa atau yang disebut dengan prototyping atau membuat studi model. Perancangan produk bertujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Dalam hal ini, permasalahan transportasi dan logistik yang akan kita bahas. Selanjutnya, proses perancangan diawali dengan mengidentifikasi permasalahan transportasi atau logistik yang ada di sekitar kita. Setelah kita mendapatkan permasalahannya, yang kita lakukan adalah mencari ide sebagai solusi dari masalah tersebut. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui curah pendapat atau brainstorming yang dilakukan dalam kelompok. Nah, karena kamu tinggalnya sendiri-sendiri, jadi ini tidak perlu kamu lakukan dengan berkelompok. Nah, langsung saja kita masuk ke masalah yang pertama.
Di mana masalah yang pertama ini, konsumen membeli 4 gelas jus buah dalam gelas plastik dan akan membawanya ke rumah. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar konsumen dapat membawa dengan nyaman dan jus buah dalam gelas tidak tumpah. Itu yang menjadi permasalahannya. Nah, dari permasalahan tersebut timbullah suatu ide untuk membuat suatu wadah agar membawa jus buah tersebut dengan nyaman. Nah, pada gambar tersebut ada beberapa desain yang dapat digunakan untuk membawa jus buah tersebut dengan nyaman. Ada beberapa sketsa untuk membawa jus buah tersebut dengan nyaman. Bisa diperhatikan kira-kira ada beberapa sketsa di situ. Nanti masing-masing dari sketsa itu yang akan digunakan untuk brainstorming atau curah pendapat. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah yang kedua, di mana katanya sebuah usaha marketing harus membawa 100 buah piring makan dan 100 buah sendok garpu untuk sebuah pesta kebun atau pesta di lapangan rumput. Bagaimana agar dapat dibawa dengan aman ke lokasi pesta yang tidak memungkinkan dijangkau mobil. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah membawa banyak piring dan banyak garpu. Jika menggunakan mobil itu tidak memungkinkan. Nah, di sini ada beberapa desain. Di sini ada beberapa sketsa alat untuk membawa piring tersebut. Dari sketsa tersebut terlihat mana yang akan digunakan. Boleh dipilih dengan cara curah pendapat. Yang mana kira-kira yang pantas, yang cocok digunakan untuk membawa piring tersebut. Lalu sekarang kita masuk ke identifikasi masalah yang ketiga. Di mana pada gambar tersebut kita melihat suatu pertanian atau budidaya jamur. Di mana pada biasanya kalau budidaya jamur itu panennya dengan menggunakan keranjang. Setelah keranjangnya penuh, itu akan diantar lalu balik lagi dengan keranjang kosong, dan itu pasti membutuhkan atau memakan waktu yang sangat lama. Kenapa Ibu katakan sangat lama? Karena itu tidak bisa ditumpuk. Ketika itu ditumpuk, itu akan merusak jamur yang di bawah tumpukan tersebut. Nah, ini dia permasalahannya, kita baca sama-sama. Panen jamur pada rak jamur yang tersusun vertikal membutuhkan alat bantu bawa yang memudahkan petani membawa dan menyimpan hasil panen untuk melindungi dari resiko kerusakan. Seperti Ibu katakan tadi, ketika ditimpa akan merusak jamur yang terkena timpaan. Apa solusinya? Nah, di sini kita ada sketsanya di mana untuk mengatasi kerusakan tersebut dan membuat pengantaran jamur tersebut menjadi efektif dan efisien, membuat suatu rak di mana rak tersebut dilengkapi dengan roda dan antara rak yang satu dengan rak yang lain itu tidak bersentuhan, sehingga ketika jamurnya ditumpuk, jamur tersebut akan tetap aman dan tidak menimbulkan kerusakan. Bagaimana kira-kira? Memang pada awalnya ini membutuhkan dana yang besar untuk membeli barang tersebut. Tetapi jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang, itu akan sangat menguntungkan. Baru kita masuk ke permasalahan yang terakhir. Di sini kita lihat kalau pada yang masih tradisional, kita lihat permasalahan di situ adalah mengangkat karung semen, di mana karung semen tersebut jika dipundak satu persatu itu akan memakan waktu yang lama dan menggunakan tenaga kerja yang banyak. Nah, ada nggak solusinya yang berhubungan dengan transportasi dan logistik untuk mengatasi masalah tersebut? Ada. Kira-kira apa ya? Coba anak kami pikirkan. Solusinya adalah menggunakan forklift, di mana forklift ini seperti yang kamu lihat pada gambar, ini bisa mengangkat berpuluh-puluh karung semen. Dan yang mengendarai itu hanya satu orang. Ya, bayangkan tadi kalau sebegitu banyak, itu harus dilakukan lebih banyak tenaga kerja lagi. Memang harga forklift ini itu mahal. Tetapi melihat efisiensi dan kinerjanya, itu akan sangat membantu untuk memindahkan suatu barang. Sini sudah kita temukan beberapa masalah dan cara
mengatasinya atau solusinya. Kira-kira bagaimana anakku? Sudah ditemukan apa hubungan wirausaha dengan produk transportasi logistik ini? Bagaimana kira-kira? Sudah adakah idemu untuk membuat suatu alat untuk transportasi logistik? Nah, kalau sudah ada kira-kira, coba dikembangkan. Cukup sampai di sini dulu materi kita pada hari ini, Naku. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan. Jangan lupa dipindahkan ke catatannya. Tetap semangat dan salam SFD.